Selamat pagi semuanya, selamat bertemu lagi di kuliah yang ke-10 Teknologi Protein. Baik, saya akan share screen kuliah kita yang ke-10, itu tentang protein rekombinan. Baik, protein rekombinan. Kalau di beberapa kuliah yang lalu, kita belajar tentang bagaimana kita bisa mengisolasi protein di alam, kemudian mendeteksinya. Nah, di dalam proses tersebut, kadang kita mengalami kesulitan dari sumbernya, dari sumber protein dari mana kita mendapatkannya. Kadang susah mungkin sumbernya, atau susah memisahkannya dari senyawa-senyawa yang lain di dalam sumber tersebut, misalnya dari tanaman, atau ganggang, atau makhluk yang lain. Maka solusinya adalah dikembangkanlah protein rekombinan. Di dalam protein rekombinan, protein diproduksi di sel inang dalam jumlah yang besar dan waktu yang diperlukan bisa dipersingkat. Dasarnya adalah biologi molekuler, mungkin sudah mendapatkan mata kuliah ini ya, juga bioinformatik. Jadi kita menyisipkan gen pada plasmid dengan bantuan enzim restriksi sehingga kita bisa menyisipkannya dengan klop. Kemudian plasmid ini ditransfeksikan ke dalam bakteri atau ditransformasi ke bakteri atau ditransfeksi ke sel mamalia misalnya. Akhirnya dengan berkembangnya bakteri ini, maka protein diproduksi. Setelah itu kita isolasi, kita deteksi, kita murnikan protein yang kita maksud. Ini yang biasa saat ini digunakan untuk beberapa jenis protein yang memang mempunyai nilai komersial. Jadi kita udah mengetahui gennya, kita sisipkan ke dalam plasmid, kemudian diproduksi. Kalau dalam jumlah besar biasanya menggunakan bioreaktor. Nah, setelah itu dengan berkembangnya si host ini, maka protein kita hasilkan. Pemilihan protein ini berdasarkan nilai komersial, ketersediaannya di alam, kerumitan proses isolasi, dan biaya pembuatan. Nah, nanti di tugas presentasi kalian melakukan ini, memilih protein mana yang mempunyai nilai potensial, kemudian dengan cara apa, mau mengisolasinya dari alam, dengan memproduksi sumbernya tentu saja, atau dengan protein rekombinan. Kemudian mempertimbangkan apa saja yang harus dibiayai dalam hal ini. Ini beberapa contoh protein rekombinan yang diproduksi saat ini, termasuk dalam pertanian dan peternakan ya. Ini ada beberapa macam, misalnya alfa amilase. Masih ingat ya, alfa amilase untuk apa? Dia ada proses sakarifikasi dan degradasi pati. Lipase, campuran dalam deterjen, penghilang lemak. Kemudian kimosin, pembuat keju. Somatotropin, meningkatkan produksi susu pada sapi. Atau di bidang kesehatan, yang lain misalnya produksi insulin, banyak sekali ya, karena adanya penyakit diabetes. Kemudian faktor 9 untuk hemofilia. Eritropoietin, sekarang juga banyak dikembangkan, dan Herceptin untuk kanker payudara. Dalam membuat protein rekombinan harus diperhitungkan pemilihan dan penyiapan gen pengkode, itu berdasarkan sumber protein, kecocokan protein dan sistem inang, tujuan penggunaan protein. Misalnya protein untuk pengobatan manusia, maka gen pengkode dipilih gen pengkode protein manusia. Pemilihan dan penyisipan gen pengkode
Ini kalau sintetik bisa diambil dari gene bank. Ini di bioinformatik tentu kalian sudah belajar. Nah, gen pengkode itu bisa langsung dari sel asal kita lihat, kemudian kita sequence apa kodenya, atau sintetik. Memang kita peroleh dari gene bank. Pemilihan dan penyiapan gen pengkode, tahapannya gen dimasukkan ke dalam sel inang dengan bantuan vektor pembawa atau plasmid, diberi penyanda protein penanda, misalnya GST tag misalnya, atau penanda yang lain sebagai penanda protein. Ini plasmid ya, salah satu contoh plasmid yang digunakan untuk produksi protein rekombinan, kemudian gennya kita sisipkan, ada GST tag. Pemilihan inang harus ada kecocokan gen penyandi, plasmid, sel inang, dan tujuan produksinya. Apabila memerlukan proses post-translasi, seperti glikosilasi atau fosforilasi, maka harus memilih sel yang mampu melakukannya. Memilih inang yang tidak memproduksi protein yang sama agar mudah kita memilahnya dan memurnikannya. Ini beberapa contoh sel inang yang digunakan untuk produksi protein rekombinan. Ada yang bakteri, ada yang ragi, ada sel serangga ini untuk produksi vaksin HPV. Sel mamalia misalnya untuk produksi eritropoietin. Ada tanaman transgenik, ada hewan transgenik, dan sebagainya. Penyisipan gen penyandi itu ada dua macam. Tadi saya sudah ceritakan ada proses transformasi apabila inangnya bakteri, atau transpeksi apabila selnya tingkatannya lebih tinggi. Bagaimana menyisipkannya? Ada yang dengan penambahan zat kimia sehingga DNA membentuk endapan yang diambil sel melalui jalur endositosis. Masih ingat jalur endositosis di biologi sel? Jadi kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam sel, maka akan dilingkupi oleh suatu vesikel, kemudian dibawa masuk ke dalam sel. Enkapsulasi DNA dalam liposom yang kemudian juga diambil melalui jalur endositosis. Atau menggunakan partikel virus. Ya, dia bisa terintegrasi ke dalam DNA inang. Setelah tadi diproduksi, kita harus membuktikan apakah itu diproduksi. Ada zat pengaktif transkripsi gen penyandi, yaitu IPTG. Kemudian kalau sudah diproduksi oleh suatu hostnya, maka kita mengeceknya dengan SDS page. Masih ingat SDS page berdasarkan apa? Ya, berdasarkan ukuran, berat molekul, atau dengan Western blot atau 2D gel. Ini contohnya bagaimana kita mendeteksi dengan SDS page. Ini kalau kita running di gel, ini contoh protein yang kita harapkan di sini. Ini ada penambahan IPTG. Nah, ini tanpa IPTG. Kita lihat di sini ada proteinnya, tapi kalau tanpa IPTG tidak ada. Setelah itu dikarakterisasi protein rekombinannya dibandingkan dengan protein natifnya. Karakteristiknya dilihat berdasarkan sifat protein dan fungsionalitasnya. Sudah diproduksi, ukurannya cocok. Kemudian kita lihat apakah memang dia yang dimaksud. Kita lihat dari fungsinya, mungkin dari ukuran, muatan, globularitas, dan sebagainya. Masih ingat strukturnya ya, dari yang struktur primer, sekunder, tersier, kuaterner. Ya, jadi begitu tadi tentang produksi protein rekombinan. Jadi kalau kita mau produksi protein, kita harus lihat tujuannya apa,
kemudian kita bisa mendapatkan sumbernya dari mana. Baik, demikian kuliah yang ke-10 tentang protein rekombinan. Baik, untuk tugasnya akan saya share di forum untuk tugas proyek pembuatan protein. Terima kasih atas perhatian semua. Sampai ketemu lagi di kuliah yang akan datang. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan.